Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dalam menghadiri acara hari ini. Dalam acara hari ini saya akan membawakan materi tentang COVID-19 sebagai bentuk penyuluhan kepada masyarakat agar bisa lebih waspada dalam menghadapi virus ini. Coronavirus Disease of 2019 atau yang lebih kita kenal sebagai COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis varian baru dari coronavirus. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan mengalami lonjakan kasus yang sangat tinggi perharinya. Virus ini juga menyebar sangat cepat hampir ke seluruh negara hanya dalam waktu beberapa bulan. Lantas bagaimana virus ini dapat menyebar? Virus ini dapat ditularkan melalui percikan atau droplet yang biasanya kita hasilkan ketika kita batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet ini biasanya hingga 1 meter dan dapat menempel di benda selama beberapa jam tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungan. Namun virus ini dapat hilang dengan disinfektan sederhana. Itulah sebabnya kita wajib memakai masker untuk menghindari percikan droplet yang kita atau orang lain hasilkan. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dilaporkan pada bulan Maret dengan jumlah terinfeksi 2 orang, lalu meningkat pesat pada bulan April karena menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar COVID-19. Kasus ini kian meningkat, terutama saat perayaan hari-hari besar dan libur nasional. Hingga saat ini, berdasarkan data pemerintah, kasus COVID-19 yang telah dilaporkan adalah sebanyak 6,49 juta kasus dengan total kematian 159.000. Lalu, apa gejala COVID-19? Gejala COVID-19 ini umumnya bersifat gejala yang ringan karena yang paling umum dijumpai adalah demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa bau. Gejala-gejala yang sangat sederhana ini membuat masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah terpapar sehingga mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Namun, dalam beberapa kasus juga dijumpai gejala yang berat seperti kesulitan bernapas atau sesak napas. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan mencegah diri kita sendiri dari virus ini? Sejak awal virus ini masuk ke Indonesia, pemerintah telah memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diwajibkan untuk seluruh Indonesia. Dengan mematuhi pemerintah, kita dapat mencegah penyebaran virus ini karena meminimalisir kontak langsung dengan orang lain. Hal yang lainnya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan atau sering disingkat PROKES ini diantaranya adalah memakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, serta membatasi mobilitas. Kita juga dapat melakukan pencegahan dengan makan makanan yang bergizi, serta minum vitamin untuk memperkuat imun tubuh. Tetapi saat ini pemerintah juga sudah melakukan sistem pemberian vaksinasi untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk penguatan imunitas tubuh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para hadirin sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.